Ketika ada orang tua di jalan, Mbak saya antar Mbak. Atau gimana? Kok Mbak terus? Iya kan drivernya Mas itu, lah. wanita kebetulan. Iya, cuma ditanya dulu, itu mau pergi atau enggak? Tapi dia nggak mau pergi sampai datang. Harus ini di rumah saya. Mas saya nggak mau kemana-mana, Mas. Ya ini di rumah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, selamat datang kembali di podcast Majelis Ikhwan Idaman. bareng saya Raga Satria. Saya Dani Rohmati. Dan saya Muhammad Septian yang alhamdulillah malam hari ini bersamai teman-teman dan juga mitra muslim semuanya dalam Majelis Ikhwan Idaman. Tentu banyak sekali informasi yang bermanfaat, terutama juga untuk anak muda gitu ya. Apa saja kira-kira informasi yang bermanfaat? Kita sempat menghadirkan Ustadz gitu ya. Kemudian juga ada pengusaha muda. Nah, sekarang spesial kita hadirkan baju yang berwarna orange. Wow. Wah, ini paling mencolok sendiri gitu ya. Ini Kalau ingat oren-oren ini ingat apa? Persija. Oke. Beliau adalah sahabat kita, terutama juga profesi atau dia statusnya ini sama dengan Dani. Apa? Jomblo. Profesi. Itu profesi. Statusnya gitu ya maksudnya kan, statusnya. Oke. Beliau adalah Samsul Arifin. Bukan. Arifin Muhammad. Oh iya, Arifin Muhammad. Ya, Arifin Muhammad ini mitra Muslim atau sobat Majelis Ikhwan Idaman. Beliau adalah General Manager sekarang ya, Ya, posisinya GM. General Manager atau GM dari Ayoyo Indonesia. By the way, Ayoyo Indonesia ini alhamdulillah bulan ini jadi klien kita ya. Benar. Semoga langgeng. Kontraknya berlanjut. Yang belum tahu apa sih Ayoyo Indonesia bisa dicari ya. Ngetiknya Ayoyo Indonesia, jangan Ayoyo nikah Indonesia. Itu kan maksudnya juga ya, Ayoyo nikah gitu. Oke, bisa dicari ya di Google, kayaknya langsung bisa muncul. Iya, masuk. Ayoyo Indonesia. Oke. Beliau ini sahabat kita karena dulunya ini pengalamannya banyak sekali ya. Terutama berjasa juga untuk YouTube-nya Suara Muslim ya. Penggawa juga di YouTube Penggawa, Suara Muslim iya. TV ya. Bahkan kamera yang kita pegang sekarang, bukan pegang ya, kamera yang berdiri di sana. Ini dulunya Mas Arifin yang Arifin pegang. Tinggalnya Mas Arifin. Ada juga yang satu itu yang bisa 360 derajat itu. Oh iya. iya, Sampai iya. nggak kepake. Oke. Vivo. Iya, Ya. kalau bicara tentang pengalaman itu banyak sekali ya. Iya. Pengalaman, terutama kan ada cerita-cerita juga berdua sama Raga ya. Iya. Boncengan ke sana kemari, gitu ya dulu. Sama Dani juga. Sama Dani juga. Sampai ke Makassar Ke kita. Makassar kita Oh, berdua. Iya. Luar biasa. Sampai bertengkar juga kan kalian. Iya. Diskusi kan. Sama-sama Diskusi. diskusi. Bertengkar karena wah. Iya. Kita proses. Iya. Iya. Oke, nanti kita akan bicara panjang gitu ya, tapi juga tidak kali lebar karena panjangnya lebar sama dengan Luas. luas gitu ya. Tapi kita berbicara insya Allah banyak manfaat meskipun juga banyak guyonannya gitu ya. Tapi sebelum mengarah ke hal-hal yang lebih serius, Nah ini apa ini? dan, poinnya di sini kita akan membahas bagaimana pemuda itu harus kreatif gitu ya. Karena Mas Arif ini kan dari dulu di Suara Muslim kan kreatif memulai sebuah apa ya ide baru baik itu di YouTube, kemudian juga dulu di SM Course, kemudian juga di Ayoyo Indonesia ini. Nah, bagaimana pemuda Indonesia harus kreatif? Silakan dilanjutkan katanya. Kata. Ini permainan dulu. Iya, permainan. Katanya silakan dilanjutkan. Dari mana? Dari saya dulu. Saya. Dari saya. Itu kamu langsung ke sini. Iya, ke sini. Gimana nih? Jadi kata kalimat saya dilanjutkan. Kata yang terakhir itu nanti akan melanjutkan. Jadi Oke. kalimat apa? Disambung Kalimat, gitu ya. ya. Saya ngomong kalimat, contoh Ayoyo Indonesia. Nah, berarti kan Indonesianya apa dilanjutkan? Langsung ya sekarang? Belum, itu contoh. Enggak ya nggak bisa. Silakan menyampaikan baik itu quotes
puisi, pantun, atau mahfudzat, nyanyi, boleh. atau tebak-tebakan lucu. Kayaknya boleh mundur diri aja nggak ya? Durasinya berapa detik jedanya? Kalau kemarin kan nggak ada, 3 jadi detik. semua bisa jawab. Oke, Mas Yuda berapa detik? 3 detik ya. Ngawur. Ikan langsung. 3 detik. Iya, 3 detik ya. Iya. Mas Yuda yang itu ya, 1, Oke. 2, 3 gitu ya. Oke. Siap, bilang siap. Siap. Oke, mulai dari saya dulu ya. Oke, siap. Sebagai pemuda harus kreatif untuk kemajuan Indonesia. Indonesia berkah dan mandiri. Mandiri harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi pribadi yang kreatif. Kreatif adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh anak muda. Anak muda saat ini banyak yang tertarik menggunakan Ayoyo Indonesia. Ayo aplikasi apakah itu? Loh, salah. Ayo Indonesia. Ayo Indonesia. Anak muda tadi, bukannya muda tuh tadi sebenarnya. Enggak. Enggak kok aslinya. Iya loh, bukan satu kata anak muda. Enggak anak muda. kata. Muda aja berarti. Bukan anak muda. Gimana Juli? Satu kata. Salah ya. Salah. Anak muda, lagi salah. Loh, enggak, ini pisan kan Septen tadi kan, anak muda kan, aku menengahin. Muda sebenarnya kan ini. Salah. Aduh. Ayo. Siapa Pi? Salah. Setia. Salah, iya. Aku malah ambil contoh. Kelah. Misalnya kan mau kata apa muda. Iya muda ya sebenarnya tadi ya. Awalnya mau ngomong muda. Anak muda kan. Iya kan diambil muda itu. Saya muda itu kan Septen tadi ambil anak muda ya. Eh. Aku setia tok weh. Untuk anak muda kan. Iya. Tapi Septen ambilnya anak muda, Ya kan satu bukan kan muda. harus anak muda. Enggak, Muda. muda tok satu di belakang. Nah, ayo dari dewe kowe. Ah. Karena mana boleh butuh iya ya barang. Tapi punishment-nya apa? Juga ya. Enggak, Punishment-nya kan apa? sampai dari sini berarti ada satu top perwakilan. Oke, dari saya ya. Ada motivasi karena ini kan kalau bicara tentang kreatif ini kan harus kita tunjukkan dengan sesuatu yang bisa memotivasi gitu ya. Terutama ketika kita mengalami sesuatu yang berat. Salah satu tipsnya dikatakan oleh salah satu tokoh, biar semua permasalahan itu menjadi ringan. Salah satu tipsnya adalah memasang foto istri di dompet kita. Setuju. Istri siapa kalau Istri belum punya kita. istri? Kalau belum punya istri, Istrinya orang. berarti Ngawur. jangan. Jangan. Iya, apa sih dia? Enggak apa. Salah satu yang bisa dilakukan adalah memasang foto istri di dompet kita. Kenapa begitu? Satu, kalau kita sedang down gitu ya, kita melihat foto istri, oh ada yang menyemangati, ada yang mensupport. Atau yang kedua, kalau kita melihat foto istri, ada masalah yang lebih berat. Istri. Ya kan, masalah ini ada yang masalah dulu. Istri di rumah. Ada yang lebih berat lagi, listrik belum dibayar. Wah. Oh, listrik. Itu dampaknya ke istri ngomel-ngomel. Oh, iya. Itu lebih berat lagi. Kalau saya nggak istri sih kalau di dompet saya. Itu foto almarhumah ibu saya. Karena istri kan setiap hari ketemu, ngapain Dibaca di dompet. Jadi saya lebih ke sesuatu yang kenangan yang mungkin sudah nggak bisa kembali lagi. Kalau saya sih kartu pers. Loh, Soalnya biasanya kamu ditilang ya, Tapi semenjak kartu pers di dompet itu nggak pernah. ditilang. Iya nggak pernah. Oh, gitu ya? Yang justru sering itu Mas Septian dan berdua. Nah, kamu di dompet. kamu jawab dompet mobil. Kalau di dompet saya bukan foto sih. Apa? Dia ini apa Uang. rekening teman. Loh, Iya. kok bisa? Iya. Cewek. Kalau rekening teman bisa, kenapa rekening saya? Loh. Taruh. Ini rekening teman yang suka ATM. pinjam. Oh, enggak. Iya, udah pinjam. Oh, berarti Gitu. oh, ini biasanya tak transfer link ngono Pak. Oh, kamu yang gaji-gaji juga kan? Iya. Iya. GM. Oke, sudah cukup ya, guys. Aku sih Ikhlas. aku sih kena.
Oke, lanjut ke pertanyaan pertama. Oke. Ya, pertanyaan pertama dari dulu sebagai sahabat. Nah, Iya, ke Mas Arif langsung. iya lah, Iya. kan kamu satu pesawat tuh di Makassar. Oh iya. Oh, beda. Oh, beda Beda. pesawat. Arif Beda berangkat pesawat. dulu. Saya diminta untuk berangkat dulu itu. Nah, terus kartu liputan itu kan ketinggalan ya, Raga itu yang Ketinggalan liputan di Jawa pesawat. Barat ya. Raga itu ketiduran di taksi. Enggak. Itu macet tapi memang ada atraksi pesawat. Iya. Itu Oh, ulang iya. tahunnya TNI Angkatan Udara. Tadi Raga telepon, ketiduran aku dan ya apa ya ngono. Itu saking macetnya aku ketiduran deh taksi online mobil itu. Bangun-bangun kok di sini. Harapanku kan sudah nyampe deh bandara. Ternyata mau macet total nggak bisa lihat. Akhirnya memang banyak penumpang pesawat situ yang ketinggalan dan itu mereka semua diganti pesawat baru yang lebih bagus malah. Oh, iya, biasa. Berkahnya itu. Berkahnya itu. Oke. Baik, ini dari dulu atau saya dulu? Ya nggak apa-apa. Dari dulu. Ya dulu nggak apa-apa. Mau juga. tanya apa ini? Nah, berkaitan tentang pengalaman, Arif kan sudah lama dulu di Suara Muslim ya. Iya. Hampir kita bestie kan dulu ya. Besti. Iya, sempet Kayak bestie kita karena ya? di Makassar. Bercanda. Sempat dulu membuat Suara Muslim TV sama Pak Agus dan sebagainya. Nah, kalau yang sekarang ini pengalaman itu bisa berkesan sehingga bisa dikembangkan di tempat lain itu yang gimana? Bu? Ya, terutama menjadi pemuda yang kreatif gitu ya. Ini kan kayak mengawali dulu di YouTube kan, berpikir kreatif itu kan sulit tuh. Saking sulitnya, mohon maaf ya. Rambutnya banyak yang putih. Semiran kan ya? Ini kejatuhan ini ya, apa itu? Wih, Aku dengar kelihatan. Lighting Nggak ternyata cocok sabun berarti. sabun. Sampo. Kamu Jawab, keramas jawab. setiap hari paling di. Iya, setiap hari aku keramas. Gimana Lin? Pengalaman dari sini terus di luar sana gimana kepakainya apa aja? Kreatifnya. Eh, Iya, kreatifnya. jadi dulu kan mungkin cerita dari awal dulu di sini ya. Nah, dulu di sini tuh di Suara Muslim tuh kebetulan dulu diamanai sebagai sosial media spesialis dulu pertama kali. Terus habis gitu selang beberapa bulan terus buatlah namanya digital management. Oke. Nah, kebetulan itu yang istilahnya ketuanya atau lead timnya itu Pak Agus. Pak Agus. Nah, dari situ bermula awal-awal Suara Muslim TV itu istilahnya ada. Jadi berawal dari situ tuh udah ada, tapi belum ada kantor nih dulu kan. Kantornya masih di sini di radio. Nah, habis gitu udah selama dapat kantor, habis gitu pindah di Citarum. Nah, bikin studio di sana gitu. Terus Itu awal juga buat YouTube. Atau sebelumnya sudah? Belum, waktu itu cuman video-video biasa, cuman belum terjun di YouTube. Nah baru karena waktu itu belum ke Instagram ya waktu itu tuh. Ya ke Instagram ke YouTube-nya karena masih fokus dulu di awal-awal itu liputan. Nah, Iya liputan. betul. Ya. Ada liputan yang kemudian dikamerakan itu ya. Dikamerakan. Jadi awal-awal itu Iya, betul. liputan. Setelah liputan nih video kan nampung banyak nih, gitu kan. Nah, terus habis itu dibuatkanlah YouTube itu dulu itu. Terus buat YouTube. Terus kebetulan dulu itu banyak liputan-liputan, khususnya kan dulu ada dai juga kan dari luar, gitu kan sama jangan disebut. itu Iya, dari itu. itu dari luar. Terus habis itu kita juga sempat istilahnya keluar juga, terus Keluar apa? keluar Ya keluar kota loh. Bisa keluar negeri. keluar kota Keluar kota. liputan gitu kan, liputan pertama kali pengalaman pertama kali liputan. Terus habis gitu naik pesawat itu ya ke Itu. Makassar itu. Ya, oke, pertama ya Bos. Pertama Iya, sama kali. kali pertama. Iya, sampai diantarkan sama CEO-nya sini. Nah, saking nggak pernah naik pesawat. Anda diantar, saya budal sendiri. Nah, waktu itu tuh sebenarnya saya itu bertiga, saya, terus Pak Irwin sama
Mas Denny. Sebenarnya itu saya. Sebenarnya. Saya yang ke Makassar. Ya. harusnya. Terus Mas Raga kan ke Jawa Barat atau apa? Tuker, Enggak, ketika tuker. itu Tuker ya? aku ada tes S2 Oh, dengan itu kronologinya gitu. Oh, iya. Terus aku tukar gak bisa tak tukar yo Oh gitu. Justru saya malah enak di Jawa Barat, ada saudara saya di Bekasi. Oh. Ya, Menurut makan. yo menurut itu. Oh iya. Selesai dari Suara Muslim ini TV, TV, terus habis gitu diamanahin untuk Suara Muslim Kors. Nah, apa itu Samsung Kors mungkin banyak yang Iya, dengar gitu. sekarang masih ada ya? Enggak ada. Alhamdulillah ya. Insya Allah nanti ada lagi Mas Septian yang Ditunggu saja coming soon, coming soon. Iya, iya. ya, kan event kan. Bener, tapi yang pertama saya buat eventnya Ayo Yo Nikah. Baik, ayo. Yo, ayo. Iya. Nah, Suara Muslim Kors waktu itu udah selesai kan karena ada beberapa hal selesai, terus saya resign waktu itu kan. Resign karena ingin melanjutkan S1 di Sidoarjo gitu kan. Ke Sidoarjo akhirnya kerja di sana dan nyari tempat kerja yang dekat sama kampusnya. Nah, Itu perusahaan apa itu? di perusahaan furniture. Oh iya, itu. Iya, Nah, besi, stainless tadi. Dapat job aku dari Arifin suruh VO. Iya, Saya juga. Anda saja ya belum? Lu kan kalau nggak suka siaran, ya kan dikasih. banyak jam terbang VO ya Oh iya. Bukan, Arifin. Soalnya Arifin punya dendam sama kamu. Iya itu. Iya. Masih itu. Masih dendam dia. Masih sedikit. Padahal aku ini korban ya. Itu. Terus di situ bagian sama yang istilahnya kreatif juga. Jadi kamu Kreatif, desain furniture atau apa? Enggak. Bikin promonya. Bukan, itu lebih ke desain produk. Kalau saya lebih ke marketing komunikasi. Oh, markom. Jadi waktu itu memang di perusahaan itu nggak ada atau belum ada markom. Nah, saya mengawali adanya markom di situ, merintis luar biasa, ya. divisi markom. Sebelumnya kan kamu nggak punya pengalaman markom loh. Tapi secara basic tuh memang, nah itu makanya Iya. keluar dari Bisa. sana tuh saya bisa macam-macam. Ya, makanya itu gimana? Kamu baca-baca atau lihat di YouTube Iya. apa itu Iya. markom, Nah, des markom gimana? Tapi kayaknya kan juga kalau di seorang Muslim Course kan Hmm. ini kan Arifin kan ngendel sendiri ya. Iya. Desainnya ada sendiri, video-videonya ada sendiri, termasuk ketemu-ketemu langsung Iya. ketemu klien gitu ya. Ya mungkin kan Semua. salah satunya kan. Betul. Itu pernah, iya bener Septian dulu kan pernah ketika apa ya, apa liburan pas puasa itu ya. Kan semua sudah pulang. Arifin kan masih di sini. Masih. Sambil curhat. Aku ngedit dewe, syuting dewe. Ini kan sebagai kepala panitianya kan ya, ketua panitia pertulangan kan. Iya, ikut ngebantu. Betul. Tapi yang paling menantang tuh Oase Bangsa. Oase Oase Bapak Bangsa. dulu yang pegang juga kan ya? Loh iya, saya ngikutin dari awal kan Oase itu. Iya. Awal-awal Oase Bahasa 1 sampai 10 kan. Gitu. Jadi Oase Bahasa 1 itu kan di hotel sini dekat sini kan. Nah itu pernah di salah satu segmen atau Oase Bahasa sesi itu ngedit. Jadi pagi itu karena dulu kan juga di sini juga sambil ngajar juga kan, ngajar di SMK. Iya. Multimedia juga. Jadi selesai ngajar terus ke sini kan. Terus sore habis pada Isya ngoreksi kerjaannya teman-teman itu murid itu. Terus jam 9 terus kadang loading sama itu Mas Yuda sama Mas Heri dulu itu Mas Gufron ya sampai jam 1 pagi pernah kan baru pulang kan. Kalau hotel kan di atas jam 9 ya. Nah loading terus ngedit, habis loading terus ngedit pernah sampai subuh ya. Sampai subuh tidur cuma sejam kalau nggak salah. Terus habis itu langsung ke hotel lagi, udah ini jadi Acara. iya acara udah sampai sore. Itulah berkahnya seorang muslim. Iya. Digembleng di sini. Serba bisa. Akhirnya di luar sana, wah Serba bisa. bisa. Iya, jadi emas kamu dimanapun. Iya, kan desain. Dia emas terus belum nikah, belum pak ya. Iya. Ya, jadi menjadi emas. Ya, karena mungkin dulu itu banyak one man show-nya sih. Jadi Maksudnya? ya one man show itu semua serba banyak sendirinya gitu loh. Kan mulai mulai merintis juga Suara Muslim TV, terus merintis juga Suara Muslim Course. Jadi banyak mulai dari editing sampai hubungi narasumber ya tuh. Semua sendiri kan. Gitu loh. Jadi Sampai sekarang kok ya masih sendiri. iya. Aduh. Ayo. Bilang kok yang penting gajinya besar. Aduh.
Nggak masih besar di sini. Ampun Pak. GM. Ya, alhamdulillah. Iya, tapi poinnya adalah pemuda itu harus berani gitu ya, Iya. berani apa kayak tadi kan belum Ambil pernah resiko. naik pesawat dipaksa, wih pokoknya bisa Sendiri. gitu ya. Sendiri. Terus juga belum pernah membuat event dipaksa untuk berani Bikin visa ya. Artinya kan di sana ada tantangan dan pemuda itu harus berani mencoba, kemudian berpikir kreatif. Nah, ini Bin, berpikir kreatifnya ini gimana biasanya mencari inspirasinya sehingga kok menimbulkan rambut putih? Oh enggak ya? Enggak. Kan maksudnya apa ini pekerjaan baru, tentu pengalaman baru gitu ya. Tapi gimana tetap bisa munculkan nilai-nilai yang kreatif gitu, Bin? Caramu gimana? Iya, biasanya tuh saya kan kalau dalam mau mempelajari suatu hal itu saya lihat frame-nya dulu. Misalkan belajar hal tertentu itu lihat frame-nya kan. Iya. Nah, kalau kita udah dapet nih frame atau poin learning-nya apa, nah gampang, tinggal dari poin-poin ini nanti kita kembangin gitu. Sama halnya ketika kita misalkan saya sering bikin konten nih, bikin konten. Jadi ada sih teknik bagaimana kita itu nggak sampai kehabisan kreativitas tuh. Jadi ya istilahnya kita harus ya satu ya brainstorming, terus kreatif aja nggak cukup tapi juga harus kritis. Jadi Kreatif aja nggak cukup, tapi harus kritis. Maksudnya gimana itu? Ya, maksudnya gimana ini? Iya. Kreatif Kan aja nggak kan, cukup, tapi harus kritis. Ini maksudnya mencari Case-nya Maksudnya, gimana? oh bukan. Cari jodoh. Ya, pikir mencari jodoh itu harus kritis. Artinya kan nggak nikah kalau kritis. Iya. Nih, sama ya. Oh iya sama. Seumuran Sama kita ya. enggak lebih sedikit Anda. Lebih sedikit Anda. Kita kelahiran 97 kan? 2000. Generasi strawberry. Oke, maksudnya gimana? Kita pemuda bukan hanya kreatif saja, tapi harus kritis. Iya, maksudnya kritis itu kita detail terhadap apa yang kita kerjakan, gitu. Jadi banyak orang-orang yang case-nya itu ketika kita udah asik dengan kreativitas, biasanya kurang memperhatikan hal-hal yang detail. Nah, misalkan saya sebagai seorang konten kreator nih, gitu kan, saya cuma berpikir desainnya nanti gimana, terus habis gitu nanti mau tak bikin aksen yang seperti apa, warnanya apa. Kadang sibuk memikirkan konsep dari ide itu, tapi istilahnya ini mau dibawa kemana, call to actionnya apa. Nah, desainnya ini, ya oke, tapi call to actionnya apa? Itu. Jadi pernah ada istilah juga bahwa memang konten itu is queen, tapi but distribution is the king gitu kan. Jadi konten itu memang istilahnya ratunya, rajanya memang distribusi. Jadi kita harus tahu nih konten ini mau dibawa kemana. Nah kalau kita cuma mikir konten aja tok gitu kan, nggak mikir ini distribusinya mau kemana nih gitu kan. Ya kita menurut saya ya pribadi ya cuma berhenti di konten itu, udah konten itu bagus, oke, engagementnya bagus, udah oke. Tapi goals dari call to action-nya itu nggak tersampaikan, nggak dapat. Itu mau istilahnya mau dari segi konten maupun pekerjaan saya selalu istilahnya check and recheck kira-kira ini mau kemana. Makanya mungkin agak kebanyakan tanya juga kadang-kadang kritis gitu. Iya, jadi saya pasti tanya gitu baik di suara musik maupun di luar kan. Kalau oke, aku dikasih tugas nih. Tugas ini A gitu, aku tanya A ini tujuannya mau kemana? Karena jujur saya nggak mau mengerjakan kalau tujuannya nggak jelas, karena mubazir menurut saya. Jadi harus tahu dulu nih tujuannya mau kemana, maunya seperti apa, goal yang ingin dicapai. Goalnya mau apa gitu, jangan ngambang gitu. Yang dimaksud kritis itu seperti itu. Ya kadang kebanyakan dari kita mungkin ya, apalagi yang masih muda ini punya ide itu banyak gitu di kepala itu pengen gini tapi ya kritisnya itu tinggal, jadi cuma sebatas ide. Iya, akhirnya ngambang gitu aja. Terus nggak langsung dikerjakan, kadang cuma sebatas ide. Dikerjakan iya tapi nggak tahu tadi distribusinya kemana, pasarnya mana ini dan lain sebagainya. Sama gitu. Ini kalau misalkan apa saya tuh sering
pergi ke suatu tempat gitu. Wisata. Bukan wisata juga ya. Healing. Ya mungkin healing ya. Healing lah. Sendiri apa? Ya sendiri Mas. Oh. Yang mau menemani begitu sih. Tapi sendiri kan emang santai dia. Iya memang. Lu konco. Sendiri itu santai Iya, ya. memang butuh sendiri kan ya. Santai memang. Sendiri Karena kan. buku-buku kan. Betul. Healingnya kemana healingnya? Iya, saya karena saya suka biasanya alam ke alam. Naik gunung berarti? Enggak. Saya cuma penikmat. Nah, bukan pendaki gunung, tapi saya hanya Penikmat itu sama pendaki apa beda? Kalau pendaki kan mendaki. mendaki. Kalau penikmat itu melihat fotonya gunung. Kalau Melihat apa lain? Buang waktu loh. kalau penikmat itu cuman istilahnya ya menikmati suasana atau environment yang ada di sekitar gunung itu kayak gitu. Ya mungkin ngopi ya kan. Ngopi di gunung. Ngopi di gunung Tapi karena nggak pakai naik. nggak pakai. Ya enggak. contohnya. Ini loh, contohnya itu kayak menikmat kopi sama. Betul. Enggak sih, Kayak orang minum kopi itu loh, kan orang sekedar minum sama penikmat kan beda. Beda. Kalau penikmat kan bisa pelan-pelan. Kalau kayak saya kan, itu langsung minum itu ya langsung nggak habis. Gagal gitu. Itu minum air. Kopi. Oh, kopi. Terus hubungannya sama gunung. Seperti itu. Oh iya. Kalau penikmat itu mungkin sampai mendaki, sampai benar-benar kayak merasa kita tuh di alam, kayak mentadaburi dan lain sebagainya. Meskipun tanpa Betul. mendaki itu sudah merasakan nikmatnya gitu ya. Iya, seharusnya kalau saya sendiri tuh lebih banyak apa ya? Kadang tuh saya tuh mikir itu nggak harus pas waktu kerja kan ya. Saya lagi naik motor kadang juga mikir. Inspirasinya datang. Inspirasi nyari inspirasi. Nah, inspirasi itu saya biasanya saya catat di note. Nah, saya selalu bawa entah HP, entah istilahnya tablet gitu kan. Dan saya itu selalu kemana-mana saya bawa. Gitu. Karena tiba-tiba kadang muncul gitu. Muncul ya. ide, langsung saya tulis. Saya tulis. Gitu ya. Kalau Dan saya jangan biasanya lupa ya. betul, saya biasanya pakai Google Keep kan. Nah, kalau Apa ya? Kan untuk Google Keep untuk mencari note Oh, calon Dari istri. kalau saya sama kemana? kan. Aku kan mau untuk mencari itu loh. Mencari apa? Pasangan idaman. Google Bukan Keep. Google Keep ya di Play Store kan Bener. ada Google Keep. Jadi Google Keep itu kan ya note lah istilahnya kalau di HP kan. Cuman kan fleksibel gitu loh, kita mau di HP, mau di tablet, mau di laptop, mau di Ada komputer semua bisa diakses. Connect, Connect semua. Soalnya lagi. saya tuh orangnya nggak begitu suka nulis gitu. Oh. Semua saya ketik Iya, gitu. iya, iya. Muncul ide apa gitu ya saya tulis gitu apa tulis. Oke, berarti mencari inspirasi yang kreatif itu di mana saja, Bu, ya? Di mana aja. Tidak hanya pas healing. Nggak hanya sih. sebenarnya. Tapi di healing dapat inspirasi banyak. Banyak, lebih sifatnya itu merenung sih. Oh, mentadaburi kesendirian. Iya. Tadi seneng kok. Iya. Oh iya. Karena gini, karena sekarang itu anak muda ya, zamannya karena sekarang kan sedikit-sedikit Google gitu ya, sedikit Google kemudian yang inspirasinya kadang ke Google, yang kemudian itu bukan inspirasi yang muncul dari dirinya sendiri atau pikirannya, tapi kayak ATM, amati tiru, verifikasi. Ada juga yang hanya amati tiru, tinggal dikit gitu. Iya. Kadang kan gitu, bukan inspirasi yang benar-benar muncul kayak kalau mbah-mbah kita gitu ya, terutama mbah-mbah yang ini membuat programnya seorang muslim gitu kan, inspirasinya kan maksudnya benar-benar mencari dari ini, dari diri sendiri gitu kan ya. Loh, tapi tetap aja bro, kreatifnya Orang. ide yang Pasti keluar orang itu itu pasti ya. ada referensi dia, nggak mungkin itu pure dari pikiran sendiri, dari bertapa saat nggak mungkin. Pasti dia lihat-lihat sesuatu sampai ribuan muncullah satu ide. Ya, Karena nggak ada originalitas apa yang bisa kita lakukan dari hal ide itu. Yang ide yang kita keluarkan tuh nggak 100% bisa original. Pure ide, pasti itu ada. Bahkan lagu-lagu yang tercipta sekarang yang kita dengarkan itu kalau didengarkan tuh pasti ada mirip sama lagu ini ya. Itu nggak masalah asalkan berapa persen nggak sampai melebihi. Tidak semua juga, ya. Karena inspirasi itu tadi. Iya. Nah itu tadi Arifin mungkin ke gunung ngopi ya sambil lihat
kok baristanya lumayan. Oh, iya. Akhirnya Kebetulan baristanya itu cowok. ini. Nah, seperti itu. Oke, baik. Oke, tadi kan gimana caranya menjadi pemuda yang kreatif gitu ya. Dan itu bisa didapatkan sebenarnya dari mana saja, baik itu ketika berkendara, ketika kita sedang merenung, healing, ataupun juga di mana saja gitu ya. Kita bisa pun mencontoh dari yang sudah ada, tapi tidak semuanya, dari sekian persen kemudian dimodifikasi dan lain sebagainya. Nah, kalau tantangannya Ayoyo Indonesia ini kan baru gitu ya, Bin ya. Kemudian kan sebagai GM kan harus apa ya, sekreatif mungkin gitu ya. Tantangannya apa, Bin? Tantangannya di Ayoyo Indonesia ini. Baik. Kan sekarang banyak juga kan yang lebih lebih duluan juga lebih gitu ya. luar, lebih Lebih banyak. besar. Tantanganmu gimana, guys? Jadi boleh sebut merek tadi. Boleh, kayak warna aja. Warna aja ya gitu. Warnanya kode loh di sini. Iya. Iya. Jadi kita dalam memahami bisnis itu kan ada dua ya, dua tipe. Kita harus tahu nih gitu kan. Ini apakah merupakan product driven atau market driven. Kalau misalkan product driven, contoh nih, misalkan dia belum ada nih, dia bikin produk, dia belum ada, belum ada pesaingnya. betul, belum ada pesaing, bisa jadi nggak ada pesaing dan cuman dia pemain satu-satunya. Ini paling unik gitu ya. Paling unik. Nah, kalau kayak gitu tantangannya adalah edukasi. Itu tantangannya adalah mengedukasi orang untuk tahu produknya. Gitu. Oh, benar. Kayak dulu yang pernah kita hadirkan teman saya dari Madura ya, Muadin. Itu kan nggak ada di Indonesia awalnya gitu ya. Apa? Dulu kan fiber ya, jualan fiber itu belum ada. Kemudian hanya edukasi, kemudian langsung banyak. Betul. Dan bermunculan ininya, maksudnya pesaing-pesaing baru akhirnya. Memang dari edukasi itu kita harus mengedukasi orang untuk tahu gitu kan, mengattention orang bahwa orang tuh tahu nih ini loh ada produk ini gitu kan. Itu menurut saya jauh lebih mudah. Mudah ya? Iya mudah karena istilahnya UPS atau unique selling point-nya itu USP ya. Unique selling point-nya itu udah ada gitu ya. Siapa yang mau istilahnya mau beli? Bukan mau beli, kayak mau menyaingi kan. Karena memang produk satu-satunya kan. Memang produk satu-satunya gitu. Terus yang kedua itu adalah market driven. Seperti Ayoyo ini ya. Jadi lahir sebagai kompetitor kan? Bukan. Bukan. Market driven. Jadi bukan. Kalau market driven itu istilahnya usaha atau model bisnis itu udah banyak. Tantangannya itu ya inovasi, kreativitas sama marketing. Itu. Jadi kenapa kalau orang yang lain, bukan orang lain, orang yang lain jor-joran gitu kan, gini karena memang tantangannya adalah kreativitas dan marketing ini menurut saya ya, gitu. Nah kenapa kok si Ijo bisa besar? Karena memang minimnya kompetitor. Nah, karena di awal-awal atau malah nggak ada kompetitor dulu pertama. Di awal muncul kan? Awal muncul, belum ada kompetitor. Nah sekarang banyak sekali bermunculan. Nah istilahnya ya kuat-kuatan terkait kreativitas ya, kembali lagi ke kreatif kan, kreativitas, inovasi sama marketingnya seperti apa. Mungkin yang nggak dipunyai si Ijo ini bisa diisi oleh yang lain. Soalnya kan yang Ijo kan leading kan pasarnya. Betul. Nah selain itu Ayoyo ini juga punya istilahnya unik sendiri daripada yang lain ya. Apa itu? Transportasi online. Yang pertama itu kita kalau yang lain itu istilahnya mendapatkan order itu bisa secara radius ya. Kalau kita bisa dua, bisa secara radius, bisa stop and go. Stop and go itu kita ada namanya fitur Ayo Now, gitu. Jadi cukup kan nggak bisa nih kalau misalkan teman-teman di sini di pinggir jalan gitu kan. Mas cek mas ketemu. Mas Ijo mas gitu kan, mas orang mas nggak bisa nih kan, karena dia by radius. Iya harus aplikasi dulu. Dan
meskipun dia itu order, belum tentu orang tersebut yang kena, bisa orang lain. Betul. Nah, kalau kita istilahnya mengkombin dari konvensional sama teknologi. Jadi tetap bisa. Jadi kalau misalkan memang urgent gitu kan, bisa nanti misalkan ketemu drivernya Ayoyo nih gitu. Stop aja Pak, Ayoyo Pak gitu. Langsung tentukan pick up titik penjemputan sama tujuannya mana, nanti langsung scan barcode atau QR kode di situ diketik, langsung jalan nanti transaksi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada fitur pilih gender gitu. Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Ada yang setengah-setengah tadi. Ya apa? Iya enggak maksudnya. Maksudnya Ji. Ada sih setengah, kalau lagi error ya, nggak bisa pindah gitu kan. Ini pasti tengah-tengah gitu. Oke, jadi bisa milih cowok atau cewek gitu. Ya, Karena terutama lebih nyaman ya untuk biasanya ukti-ukti ya. bener, perempuan biasanya kan nggak enak gitu ya kalau Iya, mau pegangan izin, apa-apa. apalagi yang syar'i gitu ya, maksudnya yang mungkin kita sudah benar-benar menjaga, ingin pokoknya drivernya akhwat atau perempuan itu bisa gitu ya? Bisa dicari gitu ya? Bisa dicari. Dan Aku nanti cari. bukan maksudnya buat ibumu. Iya. Karena Kan kamu bisa travel downloadkan itu. laki-laki tapi kan. Kan bisa travel laki-laki kan kalau aku loh. Oh, bisa. Ibu lo kalau ke pasar barangkali pakai aja ya. Wah, Bisa teraja lah. Emang ada ya di tempatku. Iya, kita Apa lagi ya? ada. Oh, iya. Kebetulan kita itu istilahnya coveragenya itu Surabaya Raya. Cuma memang istilahnya kita baru 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ya. Iya. Nah, penetrasi atau pemerataan ini kan perlu bertahap. Nah, untuk saat ini kita itu lagi concern di area Sidoarjo dan merambah ke Surabaya gitu. Iya. Jadi kalau Surabaya sih mungkin belum full ya, tapi istilahnya beberapa seperti mungkin daerah Waru sampai ke Tintang itu udah sih kita. Gitu. Oke, baik. Dan itu semua yang kayak fitur-fitur yang nggak ada di kompetitor lain, itu semua ide kamu. Gini, kebetulan ini ide dari istilahnya CEO saya sih ya, Kak Dava Nabila. Kak Dava. Oh, jadi partner bisnisnya Mas Arifin sama Mbak Deva. Iya, kebetulan beliau ini sebagai CEO-nya, saya GM-nya di situ. Jadi ya memang basic beliau ini punya di bidang kreatif bisnis kan. Memang kebetulan beliau ini juga influencer juga, jadi terkait kreativitas ya lebih jago lah gitu. Lebih jago. Jadi CEO-nya juga masih muda juga dan kebanyakan timnya di dalamnya juga anak-anak muda. Anak muda semua. Benar. Iya. Menariknya juga ini adalah asli Karya anak bangsa, kemudian dan juga lokal. kemudian yang punya juga muslim. Nah. Gitu ya. Itu yang menariknya gitu. Jadi bisa memilih untuk ibu-ibu ingin ke pasar, ingin ke suara muslim, nanti bisa dicari gitu ya. Ayoyo Indonesia. Itu download di Play Store atau gimana? Atau caranya? Kita untuk user atau pengguna udah ada di App Store sama di Play Store. Cuman untuk mitra driver sama merchant atau Ayoyo merchant ini baru kita di Play Store. Oke. Ayoyo merchant itu artinya orang yang punya jualan gitu ya? Jualan. Seperti misalkan kue, makanan apa gitu ya? Iya, betul. Itu kalau ini juga informasi juga ya untuk UMKM mungkin ingin mendaftarkan di Ayoyo, adakah biaya atau seperti apa, boleh disampaikan? Nah, kebetulan untuk Ayoyo ini kan sampai sekarang kita masih memberlakukan free atau gratis ya. Gratis ya? Gratis. Jadi untuk mitra driver maupun mitra merchant ini juga gratis. Nah, untuk mitra merchant ini potongannya 15% dan dia bonus saldo Ayo Dompet itu 10.000. Gitu. Nah, kalau misalkan untuk mitra driver ini pendaftaran gratis. Oke. Belum ada potongan komisi kita. Belum ada potongan. Jadi misalkan dia dapat 20.000 ya pure 20.000 langsung masuk ke kantongnya gitu ya? Nggak ada potongan kita. Terus istilahnya untuk minimal saldo untuk mendapatkan order kita 15.000. Gitu. Jadi cukup cukup terjangkau.
Oke, ini juga menjadi peluang juga untuk yang ingin menambah ini ya, pundi-pundi penghasilan baru bisa. Kalau misalkan mungkin pagi sampai sore sudah bekerja, mungkin ingin Siaran, Tuan siaran, ayo yuk. Oke, Raga dari mana kan jauh kan, Raga kan Surabaya. Ya, saya warung ngelewati kantornya ini setiap hari. Contoh misalkan tulangan. Kesini yo. iya. Daripada saya sendiri, ayo kita tulangan gitu. Bisa. Nah ini spesialnya di AYO itu enggak hanya dia driver itu aktif juga itu kan. Aktif apa Maksudnya apa ini, Pak? Aktif itu maksudnya Aktif driver itu ngobrol. bisa menawarkan langsung Menawarkan ke customer. Oh, Dengan fitur AYO Now atau istilahnya stop and go itu tadi. Oh. gitu kan. Ketika ada orang tolak-tolak di jalan, Mbak saya antar Mbak. Atau gimana? Kok Mbak Iya. terus? Iya kan drivernya Mas itu, lah. wanita kebetulan. Iya, cuma ditanya dulu itu mau pergi atau enggak. Tapi dia nggak mau pergi sampai datang. Harus ini di rumah saya. Mas saya nggak mau kemana-mana mas. Ya ini di rumah saya. Ya, Karena harus aktif tadi. Iya, ya keaktifan sih itu. Oke, caranya gimana? Bin, caranya yang mungkin ada yang ingin Pendaftar. daftar, baik itu tadi merchant gitu ya, ataupun juga user yang ingin menggunakan ataupun juga driver. Caranya gimana? Boleh disampaikan? Oke, kalau misalkan teman-teman istilahnya ingin gabung atau join menjadi mitra, di sini cukup simpel banget. Jadi download aplikasi AYO di Play Store. Karena untuk yang mitra ini memang kita baru, ya betul, kita baru ada di Play Store. Jadi untuk user kita udah ada di App Store dan di Play Store-nya. Gitu. Jadi kurang lebih aplikasinya seperti ini ya. Ini bisa kelihatan kan? Bisa nanti di zoom ya. Ya, ini ya. Ya, oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita juga banyak sekali promo-promo ya. Banyak promo sampai kita up to 90% kita. Oh, gitu ya. Iya, kita up to 90%. Jadi udah istilahnya kita juga sampai hari ini belum ada potongan komisi. Jadi komisinya masih 0. Jadi kalau mungkin yang lain udah ada ya. Iya. Berapa persen gitu kan? Ini harus segera ini ya. Segera gitu. Oke. Nah, terus habis gitu untuk merchant pun juga gitu, potongan komisi kita juga relatif masih terjangkau atau rendah sih. Oke, baik. Ini fotonya Arifin loh yang di dalam Oh, iya. aplikasi. Oh, iya. CEO-nya mana? Loh, kok kamu yang isi Wah, enggak. Monggo. Oke, bercanda gitu. Bisa langsung dicari ya, baik itu di Play Store, kemudian juga App Store maupun juga di website juga ya. Di website ada. Di website ada. Dan yang mau daftar nanti bisa mungkin ada Instagram, sosial media atau nomor yang bisa di-share. Ada. Nomornya Untuk nomor nanti ini bisa menghubungi hotline driver ya, bagi yang ingin mendaftar driver bisa ke hotline driver kami, atau kalau misalkan ingin mendaftar merchant atau usahanya itu bisa ke hotline merchant. Jadi ada dua hotline-nya nanti. Nanti mungkin bisa di-share di sini atau Nomornya ya? Iya, nomornya bisa di sini ya. Oke. Gitu. Instagram? Untuk Instagram ada. Di Instagram kita juga ada, terus di mana-mana ya, TikTok juga ada, TikTok. ya macam-macam, LinkedIn juga ada, terus Twitter juga ada, Oke. di YouTube juga ada. Jadi Oke. murah gitu Setia. Nah. Ini kan ke Kuno Kini ya. Betul. Dari dia Kuno itu cuma 9.000. Iya. Biasanya berapa kamu? Lebih 20. Iya. Kamu sering nongkrong di Kuno Ini Bukan Kuno Kininya, pakai ya merek-merek lain. Iya. Tapi poinnya tadi sebelum kita ini ya ngobrol saat ini, sebelumnya kita sudah tanya ke Arifin, ini lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Iya. Kalau nggak percaya, coba Coba. aja. Belum. Coba, ayo yo. Ayo yo, sesuai dengan tagline-nya. Apa tagline-nya? Lebih hemat, lebih enak. Lebih Lebih hemat, Lebih enak. Lebih enak. Oke, menarik. Itu kamu yang bikin. Oh, iya. pantesan. Kreatif. Oke. Ya. Waktunya sebenarnya pengen tanya Iya, benar. masalah jodoh belum. Belum, iya. Jadi waktunya habis. Jadi sayang sekali insya Allah next time kita juga nanti akan ngobrol lebih dalam tentang AYO ini Iya. di program entah tamu kita tentang berbicara nanti Termasuk ya. kita hadirkan CEO-nya langsung. Insya Allah. Gitu ya. Tapi khusus yang wanita. Bukan di tabloid udara maupun juga program lain. Yang maksudnya Dani. Benar. Enggak, aku enggak share.
Oke, mungkin itu Mitra Muslim, semoga banyak manfaat dan jangan lupa segera download segitu ya yang namanya Ayoyo Indonesia gitu ya. Iya. Terakhir sebagai penutup ada kata mutiara atau closing statement lah. Closing Tentang Ayoyo Ada. boleh. Tentang kreatif lah. Iya, dunia. tentang kreatif nah, Oke. bebas. Memang oke. Jadilah pribadi yang mempunyai growth mindset. Jadi pribadi yang bertumbuh. Ya. Maupun istilahnya background kamu apa, kamu jangan fokus kalau misalkan background kamu A, kamu ya kerjanya A. Kamu bisa jadi apa aja yang kamu mau. Ya, jangan menjadi fixed mindset. Jadi lawannya growth mindset itu fixed mindset. Jadi jangan sampai kita menjadi fixed mindset. Jadi pribadi yang dibutuhkan pekerja kreatif atau di industri kreatif ini adalah orang-orang yang punya growth mindset, sehingga bisa bisa menjadikan perusahaan itu juga growth ke depannya. Nah, Luar biasa. Oke, baik, terima kasih Arifin atas waktunya. Semoga makin sukses untuk Ayoyo. Amin. Kalau butuh promosi wajah-wajah yang lumayan enak dilihat bisa pakai kita. Oke, baik, demikian Majelis Ikhwan Idaman episode kali ini bersama Arifin, GM Ayoyo Indonesia. Dan jangan lupa follow Instagramnya Ayoyo ya, di sini nanti Ayoyo Indonesia ya. Ayoyo Indonesia. Instagramnya Mas Arifin apa? Arifin Muhammad. Oke, silakan yang mau DM sendiri monggo, mau taruh monggo. Atau ke Instagram saya dulu, mau silaturahim juga boleh, Rangga Satria. Atau Instagram saya Dani Abdurrahim. ya, saya juga bisa di follow Septian Muhammad gitu ya. Oke, itu ya Mitra Muslim, semoga manfaat perjumpaan kita malam hari ini. Sampai berjumpa kembali di pekan depan dalam Majelis Ikhwan Idaman, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.